Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Firdaus, NIM 1910105, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan membahas tentang makalah yang telah saya buat, yaitu latihan penerapan metode simulasi 1 mata pelajaran fikih, mata kuliah metodologi pembelajaran PAI, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Taufik Anwar MPD. Nah, baiklah, selanjutnya di sini dalam makalah saya akan membahas tentang yang pertama, poin pertama itu menentukan metode dalam pembelajaran fikih. Metode apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran fikih. Nah, yang kedua, materi fikihnya yang saya ambil yaitu bab 1 kelas 7 MTS tentang bersuci atau toharoh. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya. Dalam poin pertama ini kan saya akan membahas tentang menentukan metode dalam pembelajaran fikih. Nah, dalam pembelajaran fikih ini saya mengambil metode ceramah. Mengapa metode ceramah? Karena saya kira metode ceramah ini cocok diterapkan dalam pembelajaran fikih, karena dalam metode ini seorang guru mampu memaparkan materi secara luas dan dalam, sehingga fokus siswa pun bisa menjadi poin dalam kita menyampaikan pelajaran fikih ini. Nah, selanjutnya langsung saja kepada poin B. Di sini materi fikih bab 1 kelas 7 tentang bersuci atau toharoh. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh yaitu berarti bersih atau terbebas dari kotoran atau noda, baik yang bersifat terlihat maupun tidak terlihat seperti najis ataupun air seni lainnya. Nah, maka dari itu saya ambil kesimpulan toharoh ialah membersihkan atau mensucikan diri kita dari segala hadas atau najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Selanjutnya, dasar hukum toharoh. Dasar hukum toharoh ini awalnya bersifat wajib. Nah, ayat-ayat toharoh yang pertama, Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 4, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Dalil Al-Quran yang lainnya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11, yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Nah, di sini saya mengambil dalil Al-Qur'annya hanya 2, tetapi bisa teman-teman lihat nantinya di makalah saya. Di situ ada kurang lebih 5 dalil Al-Quran yang
saya ambil. Selanjutnya hadis tentang toharoh. Yang pertama saya mengambil dari hadis Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika anjing minum dalam bejanamu, maka harus dibasuh dengan 7 kali. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya saya mengambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, berjalan melalui 2 kubur, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang dalam kubur ini sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena suatu dosa yang besar. Adapun yang satu maka tidak menyelesaikannya atau tuntas pada saat ia kencing, dan yang kedua dia biasa mengadu domba atau namimah. Nah, kemudian Nabi SAW mengambil dahan pohon yang masih basah dan membelah 2, lalu menancapkannya pada tiap kubur 1 potongan dahan itu. Sahabat bertanya, mengapa engkau berbuat begitu, ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, semoga Allah meringankan keduanya selama dahan itu belum kering. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya syarat-syarat wajib toharoh. Yang pertama itu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balil, yang keempat masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, dan yang kelima itu tidak lupa, yang keenam tidak dipaksakan, dan yang ketujuh berhentinya darah haid atau nifas. Dan yang kedelapan ada air atau debu tanah suci. Dan yang kesembilan berdaya melakukannya mengikuti kemampuan. Selanjutnya macam-macam alat toharoh. Yang pertama air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, yakni air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh suatu najis. Adapun airnya, yang pertama air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air salju, yang keenam air telaga, yang ketujuh air embun. Nah, jika tidak ada dalam suatu daerah tidak ada air, maka ada penggantinya, yaitu tanah. Tanah ini boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardu dan tidak bercampur dengan sesuatu seperti kotoran anjing atau kotoran hewan lainnya. Yang ketiganya, jika tidak ada air selain tanah tadi, yaitu debu. Nah, debu di sini dapat digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Rasulullah SAW telah bersabda, bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya bentuk toharoh atau bentuk bersuci. Toharoh di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lahir dan batin. Toharoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas maupun najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Dalam Quran Surah Al-Mudassir ayat 4 telah dijelaskan. Yang kedua, toharoh batiniah, yaitu
membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan sombong. Nah, ini cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang bersungguh-sungguh, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sedangkan berdasarkan cara melakukan toharoh ada beberapa macam bentuk, yaitu seperti wudhu, tayamum, mandi, dan istinja. Nah, selanjutnya kita ke manfaat dan urgensi toharoh. Di sini ada beberapa manfaat dari toharoh. Yang pertama, manfaat jasmani, yaitu membasuh seluruh tubuh dan seluruh ruas yang ada dapat menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan dan kelesuhan, sehingga kita dapat mengerjakan sholat secara sempurna, khusyuk, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat jasmaninya, bersuci merupakan rukun sehat jasmani karena kotoran biasanya membawa banyak penyakit dan wabah. Kaum muslimin sangat layak untuk menjadi orang yang paling sehat fisiknya, jauh dari penyakit, karena agama Islam telah mengajarkan mereka untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, bersuci berarti memuliakan diri seorang muslim, keluarga, dan masyarakatnya. Selanjutnya, selain dari manfaat jasmani, ada manfaat ukhrawi bagi toharoh fisik. Poin yang pertama yaitu semua orang yang memiliki ghirah atau semangat agama sepakat dapat melakukan tugas ini, tidak memandang kaya ataupun miskin, orang desa atau kota. Yang kedua, toharoh dapat mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diri kita. Nah, selanjutnya, toharoh ini sangat penting. Penyebabnya, yang pertama, toharoh merupakan syarat sahnya sholat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak diterima sholat bagi orang yang berhadas hingga ia berwudu. Yang kedua, pelaksanaan sholat dengan disertai toharoh merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara keberadaan hadas dan janabah, kendati pun bukan najis yang terlihat secara kasat mata, yaitu merupakan najis maknawi yang menimbulkan perasaan jijik pada tempat yang terkena. Keberadaannya mengurangi unsur pengagungan kepada Allah serta bertentangan dengan prinsip kebersihan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjung orang-orang yang mensucikan dirinya dan memuji para penghuni masjid, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Selanjutnya, kurang perhatian dalam menjaga kebersihan dari najis menjadi salah satu sebab datangnya siksa di dalam kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW tengah berjalan melintasi perkuburan di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara kesakitan dua orang yang disiksa karena melakukan dosa besar. Nabi SAW menambahkan, benar,
mereka disiksa karena satu dosa besar. Yang seorang tidak membersihkan dirinya dari kotoran air kencing setelah buang air kecil, sementara yang lainnya karena suka menfitnah atau membuat permusuhan dengan sahabat-sahabatnya. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa toharoh ini sangat penting bagi kehidupan kita, terutama bagaimana cara kita menjaga diri kita agar terhindar dari najis seperti najis kotoran hewan ataupun yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang saya bahas dalam makalah saya pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.